Al-Fatihah Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bil umi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi bi ulumi bid darain. Qala babu ma yusalli ba'dal asri minal fawaid wa nahwiha. Bab menerangkan salat-salat yang dilakukan setelah asar, di antaranya yaitu al-fawaid, salat yang qada, ya, salat qada wa nahwiha dan semacamnya. Wa qala Quraibun an Ummi Salamata salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal asri rak'atain. Wa qala zaghalani nasun min Abdul Qais anir rak'atain ba'dal asri. Qala Quraib dari Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ba'dal asri rak'atain, salat setelah asar 2 rakaat. Jadi sahabat nengok kok habis asar kok salat Rasulullah ni, napa? Wa qala sagharani nasun min Abdi Qais anir rak'atain ba'da zuhri. Kata Rasulullah ketika sahabat nengok kok Rasulullah salat sunnah setelah asar nih, kan tak boleh. Loh, Rasulullah kok salat setelah asar? Apa kata Rasulullah? Orang-orang menyebutkan aku dari Abdul Qais anir rak'ataini ba'da zuhri, sehingga aku meninggalkan 2 rakaat setelah zuhur. Gini, ada orang sholat zuhur, Rasul ini ceritanya seharusnya sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, ternyata ada langsung orang nyamperin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah urusan kepentingan Rasulullah, kepentingan. Tak selesai sampai masuk waktu asar. Padahal Rasulullah ini memang niatnya tadi nak sholat ba'diyah zuhur, tapi keduluan orang pula, ya, mengambil waktunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah selesai masuklah waktu asar, Rasulullah sholat asar berjamaah, kemudian sholat ba'da zuhurnya ini dilakukan setelah asar. Ini sholat sunnah tapi fawaid yang sudah lewat tadi. Mestinya Rasulullah sholat setelah zuhur tapi waktu sudah terlewat. Ini boleh, ya, semacam dikodok kalau sholat fardu, sholatnya setelah asar. Begitu juga kalau qobliyah subuh, setelah subuh tak boleh sholat sunnah. Tapi ketika orang ni istiqomah, dia qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, istiqomah, pada suatu subuh dia bangun terlambat, sampai di masjid dah pas qomat atau imam dah masuk satu rakaat. Tak mungkin dia nak qobliyah subuh. Biasanya qobliyah subuh memang, ya, biasanya qobliyah subuh. Pas itu tak sempat lah, imam dah baca Fatihah dah rakaat pertama, ya sudah ikut imam, Allahu Akbar, salat 1 rakaat, 2 rakaat, salam, salat subuh, ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai salat subuh. Yang dia tadi belum qobliyah subuh, ya, habislah doa ataupun sebelum doa dia boleh solat sunnah qobliyah subuh.
yang tadi sebetulnya dia nak lakukan, tapi ternyata sudah dia terlambat, sampai ke masjid sudah qomat. Boleh qobliyah subuhnya tadi semacam dikodok setelah sholat subuh. Untuk apa tuh? Menjaga keistiqomahan, karena biasanya terus terlambat pula. Cuman repotnya ilmu seperti ini tak semua orang tahu. Tak semua orang tahu kan? Nah, karena yang belajar lebih jauh lebih sedikit daripada yang tak belajar. Ketika kita itu lakukan, ya, kira-kira apa kata orang? Mana ada salat sunnah setelah subuh? Jadi ini annas a'da'u ma jahilu. Orang ini, manusia ini dia akan menjadi musuh apa yang dia tak tahu. Nah, sebetulnya yang salah bukan yang melakukan, yang salah ini dia kenapa bodoh sehingga dia nyalahkan orang. Ketika ada seseorang menyalahkan orang lain, itu ada kemungkinan ilmunya lebih tinggi menyalahkan orang yang tidak tahu. Ada kemungkinan kebalikannya, dia yang bodoh nyalahkan orang yang lebih tahu karena ilmunya belum sampai. Nah ini masalahnya gitu. Jadi menyalahkan orang itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi yang nyalahkan ini yang dia bodoh karena dia belum tahu, ternyata yang disalahkan ternyata tuh ada ilmunya, yang ini tak tahu. Atau memang yang nyalahkan ini memang dia lebih alim, lebih tahu, kamu tuh salah nih caranya. Maaflah, saya belum tahu. Ini kemungkinan tadi. Nah, jadi begitu juga ini yang Rasulullah praktekkan setelah asar. Rasulullah ternyata apa? Rasulullah ini ba'diyah zuhur tadi ternyata disibukkan orang. Itu. Nah, jadi ini dikiaskan juga dengan subuh. Begitu, qobliyah subuh boleh, tak ada masalah. Kalau takut fitnah ya sembunyi-sembunyi lah, ya nak? Takut fitnah ya tak usah depan orang, nanti tak orang ni tak faham, jadi sibuk pula, perang pula, nak duduk kasih pemahaman, kata kau ni bukan ustaz lah, pandai lah kan, susah. Yang jelas boleh. Oke, kita lanjutkan. Waqala sawrisda wa bi likul hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Abdul Wahid Ibnu Aiman qala hadatsani Abi annahu sami'a Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat walladzi dhaba bihi ma tarakahuma hatta laqi Allah wa ma laqi Allah ta'ala wa ma laqi Allah ta'ala hatta thaqula anis salah. Maka yusalli katsiran min salati qa'idan ta'ni ar-rak'atain ba'dal asri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallihima wa la yusallihima fil masjid makhafatan ayyus qala ala umatih. Maka yuhibbu ma yukhaffifu anhum. Ini Masya Allah. Hadis diriwayatkan dari Abu Nuaim. Sayyidah Aisyah berkata, walladzi dhahaba bihi ma tarakahu ma hatta laqi Allah. Jadi ada sholat yang ketinggalan lah istilahnya tadi, ketinggalan, dan Rasulullah tidak akan meninggalkannya sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, walladzi dhahaba bihi ma tarakahu ma hatta liqam. Jadi apa yang Rasulullah itu sudah lakukan, ya, itu dia tidak akan, maksudnya rutinitas Rasulullah ini yang sudah dia lakukan, maka dia tidak akan meninggalkannya sampai dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma laqi Allah taala hatta taqula anis salah. Rasulullah SAW tidaklah bertemu Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tidaklah wafat, ya, sampai Rasulullah itu kalau apa dia udah repot, nak sholat ini macam udah repot gitu, udah repot. Wa kana yusalli katsiran min sholati qa'idan.
Dan Rasulullah SAW banyak dari sholat-sholatnya itu beliau sholatnya sambil duduk karena dah repot Rasulullah. Jadi di akhir hayatnya Rasulullah itu 63 tahun itu memang Rasulullah sudah agak repot. Nah, maksudnya badannya sudah agak repot. Sholatnya banyak sambil duduk. Takni ar-raka'atain ba'dal asri, yaitu 2 rakaat setelah asar. Itu tadi karena memang Rasulullah rutin ba'diyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah zuhur. Pas repot akhirnya sholat asar baru dilakukan setelah asar. Dan Rasulullah mengistiqomahkan itu, maksudnya sholat ba'diyah ini zuhur sampai dikodok beliau saking tak mau meninggalkan itu sampai Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keistiqomahan dijaga Rasulullah. Jadi siapa yang nak istiqomah sholat qobliyah subuh, istiqomah usahakan. Ketika terjadi terlambat, ya sudah setelah sholat subuh. Untuk apa? Menjaga keistiqomahan sampai mati. Itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau gitu memang semangatnya beda. Jangan sampai putus, jangan sampai putus, jangan terpaksa putus ketiduran. Aduh, ya sudah. Sholat sendiri pun qobliyah, umpamanya bukan tak qobliyah sholat qobliyah itu bukan hanya pas jamaah saja, tidak berjamaah pun sholat qobliyah dan ba'diyah tetap disunnahkan. Ini tak, kalau jamaah aja baru dia sholat sunnah qobliyah ba'diyah, kalau sendiri tak ada. Tetap disunahkan, ya, tetap disunahkan. Umpamanya ya ada kesibukan terpaksa sholat sendiri, ya tetap ada qobliyahnya, ba'diyahnya ya tetap ada kalau memang pas sholat yang ada ba'diyahnya. Itu sama saja seperti sholat berjamaah, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah itu tetap ada kesunahannya. Wa kana yusalli katsiran min salati. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ma wa la yusalli ma fil masjid maqamat ayusqala ala ummatihi. Dan Rasulullah SAW ya sholat tadi 2 rakaat tadi ba'dal asar, sampai setelah asar pun dilakukan beliau saking menjaga keistiqomahannya sholat itu. Tapi Rasulullah sholatnya di rumah, tidak di masjid sholat sunnahnya tuh. Takut apa? Memberatkan bagi umatnya. Para sahabat ini kan kalau nengok Nabi bikin dia bikin, Nabi bikin dia bikin, Nabi bikin dia bikin. Jadi sholat ba'diyah pun itu Rasulullah tak tinggalkan. Takut kalau di masjid tadi dilakukan sampai setelah asar pun dilakukan untuk menjaga keistiqomahan tadi. Takut umatnya nengok ngikut-ngikut malah menjadi fardu, memberatkan umatnya. Wa kana yuhibbu ma yukhaffafu anhum. Rasulullah ini suka ya agar umatnya itu tidak diberatkan, diringankan. Makanya Rasulullah tak mau umatnya nanti tahu ngikut jadi wajib, kasihan. Wa bihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya qala hadatsana Hisham qala akhbarani abi qalat Sayyidah Aisyah ibna ukhti ma tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sajdataini ba'dal asri indi qattu. Aduh, ini malah rutin Rasulullah setelah asar. Kalau tadi periwayatannya memang karena Rasulullah tidak sholat ba'diyah zuhur, akhirnya setelah asar Rasulullah sholatin. Nah itu. Nah tapi di sini tidak menyebutkan itu langsung. Nah, di sini menyebutkan Sayyidah Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan 2 sujud, maksudnya 2 rakaat sajdatain, 2 sujud atau 2 rakaat, maksudnya 2 sholat 2 rakaat. Ba'dal asri, setelah asar, indi kotu, sama sekali Rasulullah tak pernah ninggal sholat 2 rakaat setelah asar ketika di sisiku, sama sekali tak pernah tinggalkan.
Wa bihi qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana Syaibani qala hadatsana Abdul Rahman bin al-Aswad an Abi an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat rak'atani lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yad'uhuma wala alaniyatan rak'atani qabla salati subhi wa rak'atani ba'dal asri. Wah, ini malah ada sunnah ba'dal asar malahan ini. Berarti ada perbedaan hadis nanti. Karena berdasarkan fikihnya memang tidak ada. Ya mungkin hadis ini yang dipakai tadi, yang dimaksud hadis ini mungkin karena Rasulullah sholat ba'da zuhurnya tadi tersibukkan. Di sini apa? Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, 2 rakaat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggalkan sirron wala aniyatan. Apakah sembunyi-sembunyi ataukah terang-terangan? Rasulullah tak pernah tinggalkan 2 rakaat ini. Apa tuh? Pertama, qabla sholatis subhi, sebelum sholat subuh Rasulullah tak pernah tinggalkan sama sekali. Wa rak'atani ba'dal asri, dan 2 rakaat setelah asar. Itu walaupun itu aslinya hukumnya sholat sunnah bagi kita, tapi Rasulullah itu tak pernah meninggalkannya sampai akhir hayat. Nah itu. Karena Rasulullah tak mau nampak-nampakkan, takut jadi fardu. Fardu jadi salatnya 1 hari 7 kali. Maghrib, Isya, terus ada qobliyah subuhnya, terus subuhnya sebelum subuh, terus subuh, duhur. Ya ini yang 2 rakaat ini apakah dia ba'da zuhur ataukah ba'da asar. Terus asar Toba dia asar 7 jadi fardu. Kalau Rasulullah nggak mau menampakkan di masjid, tak mau. Kenapa? Khawatir nanti difardukan sama Allah Subhanahu Wa Taala ketika masyarakat ngikut, kaum muslimin ngikut lama-lama turun wahyu wajib. Nah, jadi berat. Rasulullah tidak suka umatnya itu berat, ya, terberatkan. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Ar'arata qala hadatsana Syu'batun an Abi Ishaq qala ra'aitul aswada wa masruqan syahida ala Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ma kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'tini fi yawmin ba'dal asri illa shalla rak'atain. Masya Allah, hadis ini malah luar biasa menunjukkan Rasulullah sholat sunnah ba'dal asar. Sementara tadi yang pertama kemarin tidak ada ba'dal asar. Tapi yang kuat yang kemarin, jadi kalau kita lihat itulah tadi saya bilang, kalau secara fikihnya memang tidak ada, yaitu betul lah diambil tengah-tengahnya. Di sini yang Rasulullah tersibukkan, dia tidak sempat sholat ba'diyah zuhur, karena zuhur ini kan waktu sibuk. Apalagi orang-orang pekerja ini sibuk zuhur tuh, bukannya nak sholat sunnah, zuhurnya sampai tak sholat. Macam mana tuh? Saking sibuknya sholat zuhur pun tidak. Istirahat, kerja cuma makan minum, dah ngobrol, masuk kerja lagi. Sholat tak sholat, itu padahal tuh waktu untuk sholat, tapi tak sholat dia. Apalagi nak sholat sunnah yang fardu aja itu diremehkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah datang kepadaku di satu hari setelah asar kecuali Rasulullah sholat 2 rakaat. Kata Sayyidah, tidaklah Rasulullah SAW datang kepadaku kok setelah asar, maka Rasulullah mesti dia sholat sunnah 2 rakaat.
Babu at-takbir bis salati fi yaumil ghaib. At-takbir bis salati fi yaumil ghaib. Takbir salat di hari yang mendung. Insyaallah hadisnya kita akan lanjut nanti di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari awal sampai akhir mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.